Beda sikap SBY dan Mega tanggapi tudingan anak terlibat korupsi. Jadi ada surat perintah penyidikan untuk kasus KTP elektronik ini, itu sprindik baru dan ada nama tersangka. Nah, terkait dengan informasi soal nama tersangka atau peran-peran yang lain, kami belum bisa konfirmasi hal itu hari ini. Tapi kami pastikan KPK akan terus berjalan menangani kasus KTP elektronik. Jadi banyak sekali nama yang disebutkan ya. Jadi nanti secara periodik juga kita secara berjenjang, ini dulu, habis ini siapa gitu ada ya. Yang ini bersama-sama. Jadi ini satu sidang dalam satu berkas, terdakwanya 2. Tapi saya yakin berikutnya nanti masih banyak. Dalam konteks justice kolaborator, jadi memang mungkin ada kans bagi para pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka untuk bicara siapa aja sih yang menikmati, siapa aja yang terlibat. Sehingga semuanya bisa terbuka secara terang-benerang siapa yang menikmati 2,3 triliun. Tolong, di mana, kapan, dalam konteks apa menyampaikan kepada saya, siapa yang mendampingi saya, karena saya ini tertib. Kalau urusan yang resmi seperti iktp, pastilah saya acarakan dengan resmi dan ada pendamping saya, menteri terkait dan pejabat terkait. Tidak ada, tidak pernah. Allah juga mendengarkan ucapan saya sekarang ini. Terdakwa korupsi EKTP Setia Novanto sudah melancarkan tudingan kepada putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dan putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani. Keduanya dituduh Setnov terlibat rasuah dalam proyek senilai 5,9 triliun rupiah. Kendati Ibas dan Puan merupakan anak dari Ketua Umum Partai Besar, namun ada perbedaan sikap yang diambil oleh SBY dan Mega dalam menanggapi keterlibatan anak kandungnya. SBY bersikap reaktif dengan melaporkan pengacara Setnov, Firman Wijaya, ke Polri. Sementara Mega tenang dengan tidak berkomentar ke publik terhadap tudingan mantan ketua DPR tersebut. Menurut pengamat politik Universitas Padjadjaran Muradi, sejauh ini SBY memang terlihat cenderung protektif pada kedua anaknya yakni Ibas dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Padahal hal ini tidak baik bagi Ibas maupun AHY yang membuat keduanya tidak mandiri dalam karir politik. Situasi tersebut akan membuat kedua anaknya menjadi tidak dewasa dan cenderung reaktif atas apa yang menimpa dan mengancam kedua anaknya. Demikian kata Muradi pada Jumat 6 April. Terkait kasus EKTP, kata dia, sikap reaktif SBY ini membuat dua kesan negatif di publik saat ini. Pertama, persepsi publik akan terbangun bahwa SBY melindungi Ibas. Hal ini akan membangun opini bahwa Ibas dipersepsikan terlibat EKTP oleh publik. Demikian ujarnya. Kesan kedua, secara psikologis politik, Ibas menjadi tidak matang dan dewasa secara politik karena terus-menerus dilindungi serta diproteksi dalam sejumlah permasalahan. Sebagai figur politik yang memiliki background ayahanda yang mantan presiden, Ibas harus bisa menjaga marwah politik keluarganya agar tetap terjaga dengan baik. Karena itu langkah SBY yang cenderung protektif hanya akan membuat Ibas menjadi politisi cengeng yang tidak tertempa oleh masalah. Demikian ungkapnya. Sementara hal berbeda ditunjukkan Mega kepada Puan. Muradi menjelaskan sejak awal Puan berani tampil sendiri dengan membantah tuduhan Setnov. Hal ini menunjukkan Mega sudah percaya kepada Puan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya kira Puan tidak dalam posisi dibela oleh Bu Mega terkait dengan tuduhan tersebut. Ini dapat melihat sejauh mana perbandingan dari pola protektif dengan pola yang dilakukan oleh Mega kepada Puan. Demikian ujar Muradi. Sebelumnya pada 6 Februari 2018, SBY berpidato panjang menyikapi nama anaknya, Ibas, yang tercatat dalam buku hitam Setnov. Dalam pidatonya, SBY mengatakan ada skenario yang dibuat untuk memfitnah Ibas, yang saat itu berdiri di sebelahnya terlibat dalam korupsi EKTP. Dia lalu menyampaikan kekecewaannya pada Setnov dan menyebutnya membalas air susu dengan air tuba. Hal ini berbeda dengan sikap Mega setelah nama Puan disebut Setnov menerima aliran dana EKTP. Megawati dan Puan tidak menggelar konvers, apalagi pidato panjang kali lebar. Puan hanya menjawab pertanyaan wartawan pada 23 Maret 2018 di sela kesibukannya sebagai menteri. Tanpa perlu reaktif, tudingan Setnov bahwa Puan menerima 500.000 US dollar pun dibantah langsung oleh Madeoka Masagung. Pengusaha yang disebut terdakwa tersebut mengantarkan uang, seketika itu juga tudingan tak berdasar itu terpatahkan.